Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem absensi dengan menggunakan Scrum metodologi. Di sini ada anggota kelompok 4, yaitu yang pertama adalah saya sebagai koordinator dengan nama Bima Pamungkas dengan NIM 20.01530016. Kemudian ada Dwi Rahma Firmansyah dengan NIM 0018, kemudian ada Fahri dengan NIM 0068, kemudian ada Noviani Purwaning R dengan NIM 0080, kemudian ada Lailatul Fadilah dengan NIM 0081, dan ada Regina Elsawi dengan NIM 0065, dan yang terakhir ada Novel Hazim dengan NIM 20.01530021. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Scrum metodologi. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland tahun 1990-an. Selanjutnya dikembangkan oleh Squatter dan Bedel. Scrum adalah sebuah metode agil yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprint. Dalam satu sprint, biasanya Anda akan berfokus menyelesaikan satu fitur terlebih dahulu. Peranan pada metode Scrum. Product Owner bertugas sebagai yang memaksimalkan nilai bisnis dari software yang dikembangkan. Tentunya ada Scrum Master, bertugas sebagai memfasilitasi dan memastikan bahwa tim sudah paham dengan proses Scrum. Yang terakhir ada Development Team. Tim ini terdiri dari para profesional yang melakukan pekerjaan secara langsung untuk menyelesaikan tugas dalam Scrum. Selanjutnya yaitu ada langkah metode Scrum. Yang pertama yaitu ada produk backlog. Tahapan ini berisi daftar apa saja yang harus tim lakukan sesuai dengan skala prioritas perusahaan. Yang kedua yaitu ada sprint. Tahapan ini metode Scrum selanjutnya adalah melakukan sprint. Proses ini dilakukan melalui kegiatan daily Scrum. Yang ketiga yaitu ada sprint planning. Dalam tahapan sprint planning, produk atau proyek teratas dalam produk backlog kemudian disusun kembali menjadi sprint backlog. Yang keempat yaitu ada sprint review. Sprint review adalah tahapan sprint yang terakhir. Dalam proses ini, produk atau project yang dilakukan harus sudah selesai dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu ada manfaat Scrum metodologi. Scrum adalah strategi bisnis yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Metode ini juga sangat efektif untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tak hanya itu, Scrum juga bermanfaat dalam proses produk atau project management. Tujuannya agar perusahaan dapat selalu berkembang di masa depan dan konsumen juga selalu puas dengan hasil yang didapat. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus penggunaan metode Scrum pada pembuatan aplikasi absensi berbasis web pada PT Tirta Kurnia Jasa Tama Semarang. Untuk about the project sendiri yaitu sistem absensi online adalah sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan, sekolah, atau organisasi lainnya untuk mencatat dan memantau kehadiran karyawan, siswa, atau anggota melalui lever digital. Selanjutnya adalah peranan metode Scrum pada project. Yang pertama adalah product owner. Product owner pada tahap ini perusahaan atau alasan adalah sebagai product owner karena yang mengambil kendali project. Terus yang kedua Scrum Master. Scrum Master adalah tim yang ada pada Scrum Master biasanya adalah leader dari project tersebut. Yang ketiga adalah development team. Development team itu tim ini terdiri atas UI, UX, desainer, backend, front end, dan peran lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada langkah Scrum pada project. Yang pertama yaitu pembentukan tim.
PT Tirta Kurnia Jasa Tama Semarang membentuk tim pengembangan yang terdiri dari seorang Scrum Master, seorang Product Owner, 3 pengembang perangkat lunak, seorang desainer UI UX, dan seorang ahli keamanan. Yang kedua yaitu penentuan project backlog. Tim berinteraksi dengan pengguna sistem absensi online dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem. Produk backlog terdiri dari user stories seperti sebagai admin saya ingin memiliki fitur pengaturan jadwal kerja untuk karyawan. Atau sebagai karyawan saya ingin melihat saldo cuti saya dalam sistem absensi. Yang ketiga yaitu sprint planning. Tim melakukan sprint planning dan memilih sejumlah user stories dari produk backlog untuk dikerjakan selama sprint pertama. Mereka mengestimasi waktu yang diperlukan untuk setiap user story dan membuat rencana kerja yang terperinci. Keempat, sprint, yaitu tim bekerja selama 2 minggu dalam sprint pertama. Mereka berfokus pada pengembangan fitur-fitur yang terkait dengan user stories yang dipilih. Tim bertemu dalam daily scrum setiap hari untuk berbagai kemajuan, mengidentifikasi hambatan dan merencanakan tindakan selanjutnya. Yang kelima ada sprint review adalah setelah selesai sprint pertama, tim mengadakan sprint review. Mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka kepada pemilik produk dan pengguna. Pengguna memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan. Yang keenam ada retrospektif sprint. Setelah sprint review, tim melakukan retrospektif sprint pertama. Mereka mengevaluasi proses pengembangan dan berdiskusi tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tim membuat perubahan dan perbaikan untuk sprint berikutnya. Metode Scrum pada project. Yang pertama adalah fleksibilitas. Metode Scrum memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau permintaan pelanggan yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem. Menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental dapat bercepat terhadap perubahan tersebut. Scrum mendorong transparansi dalam pengembangan sistem absensi online. Tim dan pemangku kepentingan terlibat dalam setiap proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat kemajuan proyek secara terus-menerus dan memberikan masukan yang berharga. Kolaborasi yang meningkat. Metode Scrum mendorong kolaborasi intensif antara semua anggota tim yang terlibat dalam pengembangan sistem absensi online. Tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap sprint, bagi pengetahuan dan berkoordinasi secara teratur melalui pertemuan rutin seperti daily group. Ini meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim yang efektif. Dalam Scrum, pengembangan sistem absensi online dipecah menjadi sprint yang terbatas dalam waktu. Setiap sprint menghasilkan implementasi yang dapat dievaluasi oleh pemangku kepentingan. Ini memungkinkan tim untuk secara teratur memberikan hasil yang bernilai, mengurangi risiko, dan memungkinkan tim untuk mendapatkan umpan balik yang berharga untuk perbaikan selanjutnya. Fokus pada kebutuhan pengguna. Metode Scrum mendorong tim untuk berfokus pada kebutuhan pengguna sistem absensi online. Menggunakan user stories, tim dapat memahami dan menggambarkan kebutuhan pengguna. Hal ini membantu dalam fitur yang relevan dan memberikan nilai yang signifikan bagi pengguna. Yang meningkatkan kualitas dalam Scrum, retrospektif sprint memungkinkan tim untuk merefleksikan proses pengembangan dan identifikasi area yang dapat ditingkatkan. Dengan pendekatan ini, tim dapat terus meningkatkan kualitas sistem absensi online yang mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau kegagalan.
urutan pengerjaan proyek, hari pertama kedua survei, hari ketiga keempat rancangan kebutuhan fitur, hari 5 ke 6 rancangan UI atau UX, hari ke 78 pengembangan aplikasi, dan yang terakhir hari yang 9 sampai 10 evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.